Part 1. Solusi praktis mengatasi layu fusarium. Layu fusarium disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum adalah penyakit tanaman yang umum menyerang berbagai jenis tumbuhan seperti tomat, cabai, pisang, dan tanaman hias. Jika tanaman Anda sudah terinfeksi layu fusarium, berikut langkah konkret yang bisa dilakukan. Pertama, identifikasi gejala. Tanaman layu mendadak terutama siang hari, meski tanah cukup air. Batang bagian bawah berwarna coklat kehitaman jika dibelah. Daun menguning dimulai dari bagian bawah. Kedua, tindakan cepat untuk tanaman terinfeksi. A. Kabut dan musnahkan tanaman sakit. Gali seluruh tanaman termasuk akar, bakar atau buang jauh dari kebun. Jangan dikomposkan karena spora jamur bisa bertahan. B. Sterilisasi media tanam. Jika di pot atau polybag, ganti seluruh media tanam. Cuci pot dengan larutan klorin atau pemutih 1:10 atau air panas. C. Obati tanaman yang mulai terinfeksi. Siram dengan larutan fungisida mikroba Trichoderma atau Pseudomonas. Contoh resep, 10 gram bubuk Trichoderma sama 1 liter air. Siram ke pangkal batang 2 kali seminggu. Ketiga, perbaiki kondisi tanah. Tingkatkan drainase. Tambahkan pasir atau sekam bakar agar tanah tidak becek untuk hindari genangan air. Netralkan pH. Taburkan kapur pertanian dolomit jika pH tanah di bawah 6, yaitu tanah terlalu asam pH rendah, karena fusarium berkembang baik di tanah asam. Berikan pupuk organik, kompos atau kotoran hewan matang untuk mengaktifkan mikroba baik. Keempat, pencegahan jangka panjang. Rotasi tanaman. Tanam jenis berbeda, misal, setelah cabai atau tomat, tanam kacang-kacangan, benih atau bibit sehat. Rendam benih dalam air hangat 50 derajat Celcius 25 menit atau fungisida sebelum tanam. Hindari luka pada akar. Saat mencangkul atau transplantasi, hati-hati agar tidak melukai akar pintu masuk jamur. Kelima, alternatif alami. Semprotkan larutan bawang putih. Blender 5 siung bawang putih sama 1 liter air. Diamkan 24 jam. Saring, tambahkan 1 SD sabun cair. Semprot 3 kali seminggu. Selain itu, bubuk kayu manis taburkan di sekitar pangkal batang untuk menghambat jamur. Keenam, fungisida kimia opsional jika parah. Gunakan fungisida sistemik seperti benomil, metalaxyl, atau carbendazim sesuai dosis anjuran pada label. Perhatikan, hindari penggunaan berlebihan agar tidak menyebabkan resistensi jamur. Part 2. Mengapa fusarium sulit diberantas total tapi masih bisa dikendalikan? Layu fusarium Fusarium oxysporum termasuk penyakit tanaman yang sangat persisten karena karakteristik biologinya yang unik. Namun, dengan manajemen yang tepat, tanaman tetap bisa tumbuh produktif. Berikut penjelasannya. Pertama, alasan fusarium sulit diberantas total adalah A. Kemampuan bertahan di tanah. Jamur fusarium menghasilkan spora berdinding tebal Chlamydosporas yang bisa bertahan bertahun-tahun di tanah, bahkan tanpa inang. Spora tahan terhadap kekeringan, panas, dan beberapa fungisida kimia. B. Infeksi melalui sistemik. Jamur masuk melalui akar, lalu menyebar ke pembuluh salam jaringan pengangkut air, sehingga sulit dijangkau oleh fungisida kontak. C. Tidak ada obat sembuh total. Fungisida kimia hanya membunuh jamur di sekitar akar atau tanah, tetapi tidak menghilangkan spora yang sudah menginfeksi jaringan dalam tanaman. D. Adaptasi lingkungan. Fusarium bisa berubah menjadi patogen lemah tidak mematikan tanaman tetapi tetap hidup di tanah. Siap menjadi ganas jika kondisi mendukung, misal tanaman stres, kelembapan tinggi. Part 3. Strategi agar tanaman tetap produktif. Meski fusarium tidak bisa dihapus sepenuhnya, keseimbangan ekosistem tanah bisa dikelola untuk menekan dampaknya. Teknik budidaya. Rotasi tanaman. Tanam jenis yang tidak rentan, misal jagung, padi, atau kacang-kacangan selama 2-3 musim untuk memutus siklus hidup jamur. Misalkan, musim 1, tanam jagung non-inang dan beri Trichoderma. Musim 2, tanam cabai tahan fusarium dan pupuk organik. Hasil, produktivitas cabai tetap 80% normal meskipun fusarium ada di tanah. Tanaman tahan varietas unggul.
Pilih varietas yang diberi label tahan fusarium, misal cabai PM 999, tomat F1 resistan. B. Pengendalian mikroba. Pertama, mikroba antagonis superaktif, Trichoderma harzianum, bersaing dengan fusarium untuk nutrisi dan ruang. Pseudomonas fluorescens mengeluarkan antibiotik alami penghambat fusarium. Gunakan kombinasi mikroba pengurai fusarium. Trichoderma harzianum aplikasi rutin setiap 2 minggu. Bacillus subtilis atau Pseudomonas fluorescens sebagai biopestisida. Cara aplikasi: campur dengan pupuk organik atau siram langsung ke tanah. Kedua, biofumigasi dengan tanaman beresika. Tanam sawi, lobak, atau kubis, lalu cincang dan balikan ke tanah saat masih hijau. Senyawa glukosinolat dalam tanaman ini akan terurai menjadi gas anti jamur alami isothiocyanate saat terdekomposisi. 3. Pupuk organik, kompos atau kotoran hewan matang meningkatkan populasi mikroba baik di tanah. C. Manajemen lingkungan, drainase baik. Hindari genangan air dengan bedengan tinggi atau parit. pH tanah netral 6,5-7. Fusarium menyukai tanah asam, jadi tambahkan kapur pertanian jika pH di bawah ke-6. D. Sanitasi ketat, bersihkan alat pertanian, sterilkan cangkul, gunting, dan lain-lain dengan alkohol atau larutan pemutih setelah digunakan di area terinfeksi. Hindari kontaminasi, jangan membawa tanah atau sisa tanaman sakit ke area sehat. Hidroponik atau media tanam steril. Hindari tanah terkontaminasi dengan beralih ke 1. Hidroponik tanpa tanah. 2. Media tanam baru sekam bakar, kokopiet, pasir steril. Kesimpulan: tidak ada jaminan 100% fusarium hilang selamanya. Fusarium tidak bisa dimusnahkan total, tetapi kombinasi metode di atas adalah yang paling mendekati pemusnahan total dan bisa dikendalikan hingga tanaman tetap produktif. Fokus pada pencegahan di musim tanam berikutnya. Seperti tanaman cabai layu harus segera cabut yang parah. Siram sisa tanaman dengan trichoderma, perbaiki drainase, dan rotasi dengan jagung di musim berikutnya. Konsistensi adalah kunci. Fusarium bisa kembali jika manajemen tanah diabaikan. Jika fusarium sudah sangat parah, pertimbangkan untuk mengganti lahan atau beralih ke hidroponik. Semoga membantu.